lalu ditebarkannya keraguan di kalangan umat, seolah-olah hadis Nabi menjadi kambing hitam dari perpecahan di kalangan umat Islam yang telah menjadikan sholatnya hanya sekedar seremonial dan ritual belaka yang tidak memiliki dampak sosial dan spiritual. Kemudian dikatakan terbukti bahwa umat Islam berantem terus dan perang terus hingga sekarang. Semakin rajin sholat berjamaah, semakin rajin bertengkar. Ini sesungguhnya adalah kecelakaan berpikir yang menggunakan logika tikungan yang sangat berbahaya. Karena bila diteruskan cara berpikir seperti ini, tentu pada akhirnya akan melahirkan sikap pengingkaran terhadap sunnah Nabi. Padahal Allah mensyaratkan apabila engkau mencintai aku, fattabi'uni, ikutilah Rasulmu. Tentu mengikuti Rasul adalah mengikuti apa yang beliau contohkan dalam hadis-hadisnya. Mau tahu perilaku Rasul secara rinci dari mana kalau tidak dari hadis? Nah, inilah yang disebut logika tikungan yang memanfaatkan celah-celah berpikir hingga menjadi sebuah virus yang mematikan. Justru beberapa hadis-hadis Nabi yang begitu banyak tentang sholat itu adalah melengkapi dari perintah Allah yang Allah katakan innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Kalau seseorang sholat tapi kemudian masih juga melakukan kekejian dan kemungkaran sebagaimana tadi yang dituduhkan, yaitu berperang terus, berantem terus, tentu ini tidak relevan. Kita lihat dari Abu Hurairah, ja'a rajulan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seorang yang pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, inna fulanan fasalli bil laili fa idza asbaha sariqa. Ia berkata, ada seseorang yang biasa sholat di malam harinya, namun di pagi harinya kok ia mencuri. Bagaimana bisa seperti itu? Faqala, beliau lantas menjawab, innahu sayanhahu ma yaqul. Sholat tersebut akan mencegah apa yang ia katakan. Ini dikatakan hadis sahih oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud. Lalu bagaimana sholat yang bisa memiliki kekuatan mencegah keji dan mungkar sebagaimana tadi yang dituduhkan? Tentu dalam hal ini sholat yang bisa mencegah kekejian dan kemungkaran adalah sholat yang dijaga kesempurnaannya, dan wajib bagi kita meminta kepada Allah agar kita diberikan pertolongan untuk memiliki bentuk atau sifat sholat yang seperti itu, yaitu sholat yang dijaga kesempurnaannya, rukun dan syaratnya terpelihara, demikian pun saat dan kaifiatnya sesuai dengan teks-teks hadis yang sahih. Inilah yang harus kita lakukan. Sesungguhnya tentang waham atau keraguan yang ditiupkan dari kalangan-kalangan yang berpikir secara celaka tersebut adalah sifat sholatnya kaum munafik, yang justru dengan sholatnya itu melahirkan keji dan mungkar. Makanya Allah jauh-jauh sebelumnya dalam firman-Nya mengatakan sifat sholat orang munafik itu sudah diberikan kisi-kisinya, tanda-tandanya, yaitu sholat yang seperti apa? Kata Allah dalam surat At-Taubah ayat 54, wala ya'tunas sholata illa wahum kusala. Dan mereka tidak mengerjakan sholat, wala ya'tunas sholat, dan ketika mereka sholat itu adalah sholatnya dengan malas, wala yunfiquna illa wahum karihun, dan tidak pula kemudian mereka mau menafkahkan hartanya. Kalaupun mau mereka menafkahkan hartanya adalah dengan rasa enggan. Itu adalah ciri yang Allah bocorkan kepada kita tentang sifat sholatnya orang munafik. Tentu sholat yang demikian akan melahirkan kerusakan yang parah di kalangan umat. Kemudian Allah di ayat lain melengkapi tentang sifat sholatnya orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat itu di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah illa qalila, kecuali sedikit sekali. An-Nisa ayat 142. Inilah yang Allah kabarkan kepada kita. Kalau kita secara jernih dan jujur melihat kenyataan bahwa bukan hanya umat Islam yang berpecah belah, kaum-kaum lain, agama lain juga sama. Bukankah sudah ratusan tahun hingga tahun 1984 puncaknya orang Hindu India juga melakukan pembunuhan massal, melakukan genosida atau pembantaian kaum Sikh terhadap agama Sikh. Ini adalah kekerasan yang sebetulnya bercorak agama. Kemudian kita juga lihat betapa justru umat Islam menjadi korban kekerasan kaum Hindu fanatik yang ada di India hingga Ramadan ini.
juga kekerasan dan kekejian yang dilakukan oleh Zionis Israel, oleh Yahudi Israel yang saat ini melakukan kekerasan terhadap umat Islam. Juga kita belum lupa tentang kekejaman orang Buddha di Myanmar terhadap umat Muslim Rohingya. Jadi tidak fair dan tidak lempang berpikirnya apabila mengaitkan persoalan hadis Nabi yang mengatur tentang berbagai macam kabar-kabar tentang sholat dijadikan sebagai kambing hitamnya. Kemudian konflik Irlandia Utara yang kita kenal dengan The Troubles itu terjadi sejak abad 18, ratusan tahun. Dan ini adalah rangkaian pertumpahan darah di Irlandia yang berlatar belakang konflik agama Protestan dan Katolik. Jadi nggak ada hubungannya antara agama dengan kekerasan, pertengkaran. Justru agama itu adalah untuk meredam serta mengelola konflik yang diakibatkan dari perilaku manusia, agama apapun. Justru kita lebih mafhum lagi, memaklumi tentang bagaimana keadaan manusia, perilaku dasarnya yang suka berpecah belah. Kalau Allah mau, Allah akan menjadikan umat ini satu saja. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Dan kalau Allah menghendaki niscaya Dia akan menjadikan kamu itu satu umat saja. Walakin yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Kembali kalau kita cerita tentang petunjuk adalah merujuk pada apa yang Allah perintahkan sendiri. Kalau engkau mengikuti petunjuk Rasulullah Muhammad berarti engkau telah mengikuti petunjukku. Maka selanjutnya Allah mengatakan, wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Artinya termasuk orang-orang munafik dan kaum zindik yang mencoba meniupkan keraguan tentang hadis-hadis Nabi yang sahih adanya menjadi sebuah sumber perpecahan. Itu kata Allah adalah sebuah pemahaman yang nanti akan dipertanggungjawabkan. Apakah benar cara berpikir seperti itu? Tapi sudahlah. Orang munafik selalu menebarkan keraguan dalam beragama. Karena Allah mengingatkan, ittakhadhu aymanahum junnatan. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Sumpah saja mereka jadikan alat untuk berbohong. Demikian pun logika-logika serta terminologi-terminologi yang mereka gunakan adalah kalimat-kalimat cantik yang mengacak-acak logika waras kita. Kenapa bisa demikian? Ya tentu misi mereka adalah untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sungguh betapa buruknya apa yang mereka kerjakan. Ini perkataan Allah dalam surat Al-Munafiqun ayat 2.